Oke, selamat malam semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia tentang penggunaan tanda baca dan unsur serapan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Fiorensis Bota Manggoran. Saya dari jurusan Promosi Kesehatan kelas 1B. Oke, langsung saja ke materi presentasi yang pertama tentang penggunaan tanda baca. Di sini yang akan dipresentasikan adalah fungsi dan contoh penggunaannya. Yang pertama, tanda titik. Fungsi tanda titik yang pertama adalah untuk mengakhiri sebuah kalimat pernyataan atau berita. Contoh dari fungsi ini adalah pada kalimat penelitian ini menunjukkan adanya korelasi positif antara motivasi belajar dan hasil akademik. Nah, pada kalimat ini pada bagian akhirnya diberikan tanda titik karena ini merupakan salah satu fungsi dari tanda titik. Selanjutnya, fungsi tanda titik yang kedua adalah digunakan untuk singkatan nama orang, gelar, pangkat, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari fungsi ini adalah pada kalimat Dr. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden ke-6 Republik Indonesia. Nah, di sini pada kata doktor disingkat menjadi DR dan diberi tanda titik. Dan juga pada akhir kalimat diberikan tanda titik. Untuk yang perlu diingat, tanda titik tidak boleh digunakan di akhir judul, subjudul, ataupun kepala tabel. Selanjutnya, tanda koma. Di sini tanda koma berfungsi untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat, memisahkan unsur-unsur dalam pemerincian, dan juga digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Nah, contoh yang pertama, pada kalimat jika data sudah terkumpul, analisis dapat segera dimulai. Pada contoh ini, setelah kata terkumpul diberi tanda koma. Ini bertujuan agar memisahkan anak kalimat. Selanjutnya, pada contoh variabel yang diukur meliputi usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Pada kalimat ini tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam pemerincian. Contoh berikutnya pada kalimat hasilnya tidak signifikan melainkan menunjukkan tren tertentu. Nah, pada contoh ini tanda koma berfungsi sebagai tanda koma digunakan sebelum kata penghubung. Selanjutnya, tanda titik koma. Titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang setara atau sejenis, terutama jika bagian-bagian tersebut sudah mengandung koma. Nah, ini membantu menghindari kerancuan. Selanjutnya, contoh dari penggunaan tanda titik koma adalah pada kalimat skripsi ini membahas teori X. Metode yang digunakan adalah studi kasus dan hasilnya cukup mengejutkan. Selanjutnya, tanda titik 2. Tanda titik 2 digunakan untuk menandai perincian atau penjelasan setelah sebuah pernyataan lengkap. Contoh dari fungsi ini adalah ada 3 alasan utama dalam penelitian ini. Yang pertama, di sini pada kata
setelah kata ini diberi tanda titik dua, karena ini merupakan fungsi dari tanda titik dua. Selanjutnya tanda tanya. Fungsi dari tanda tanya adalah digunakan di akhir kalimat tanya. Dalam tulisan ilmiah, kalimat tanya sering digunakan untuk merumuskan masalah penelitian. Contoh fungsi dari tanda tanya adalah pada kalimat yang pertama, apakah ada hubungan antara paparan media sosial dan kesehatan mental remaja? Nah, di sini pada akhir kalimat diberikan tanda tanya karena kalimat ini mengandung sebuah pertanyaan. Selanjutnya tanda seru. Tanda seru digunakan untuk memberikan penekanan, perintah, atau seruan. Penggunaan tanda seru dalam teks ilmiah sangat terbatas dan sebaiknya dihindari untuk menjaga nada dan objektivitas dan formal. Nah, contoh dari penggunaan tanda seru adalah ambil buku itu sekarang juga. Pada akhir kalimat ini diberi tanda seru agar menunjukkan bahwa kalimat ini merupakan sebuah perintah. Selanjutnya tanda petik. Fungsi dari tanda petik adalah untuk mengapit kutipan langsung, judul artikel, atau istilah yang memiliki arti khusus. Nah, contoh fungsi dari tanda petik adalah pada kalimat menurut Mulyana 2020, bahasa adalah cerminan budaya. Di sini kalimat ini diberikan tanda petik. Selanjutnya tanda kurung. Fungsi dari tanda kurung adalah digunakan untuk mengapit keterangan tambahan, penjelasan, atau referensi. Contoh dari kalimat ini adalah hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan P lebih besar dari 0,5. Selanjutnya tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur kata ulang. Contohnya seperti kata anak-anak, kata kadang-kadang, dan sebagainya. Selain itu, tanda hubung juga berfungsi untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing, dan juga untuk merangkai huruf dan angka. Selanjutnya, tanda pisah. Tanda pisah digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau frasa yang memberikan penjelasan di luar struktur kalimat. Ciri dari tanda ini adalah lebih panjang dari tanda hubung. Nah, contoh dari penggunaan tanda pisah adalah pada kalimat hasil analisis meski masih perlu validasi lebih lanjut menunjukkan tren yang menarik. Nah, di sini pada kalimat analisis dan meski diberikan tanda pisah. Selanjutnya pada kata lanjut dan menunjukkan juga diberikan tanda pisah. Oke, sekarang kita masuk ke materi presentasi yang berikutnya tentang kesalahan umum penggunaan tanda baca dalam teks ilmiah. Yang pertama, penggunaan tanda koma yang salah tempat atau terlalu banyak. Yang kedua, penggunaan tanda titik dua yang tidak tepat. Contohnya pada menyematkan titik dua setelah kata kerja atau verba. Yang ketiga, kekeliruan antara tanda hubung dan tanda pisah. Seringkali dalam sebuah kalimat yang digunakan adalah tanda hubung,
padahal seharusnya yang digunakan adalah tanda pisah. Kesalahan berikutnya adalah penggunaan tanda titik pada judul atau singkatan, dan juga menempatkan tanda titik di akhir judul atau subjudul. Nah, ini merupakan sebuah kesalahan. Selanjutnya, kesalahan yang sering muncul pada teks ilmiah. Yang pertama, spasi yang salah. Selanjutnya, menggunakan tanda seru dalam teks ilmiah. Teks ilmiah adalah teks yang bersifat objektif dan netral, sehingga penggunaan tanda seru sebaiknya dihindari. Oke, sekarang materi presentasi yang berikutnya tentang unsur serapan. Untuk pengertian dari unsur serapan adalah kata-kata dari bahasa asing yang telah diserap dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia. Nah, proses penyerapan bahasa asing terjadi melalui kontak bahasa, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Kata-kata ini memperkaya bahasa kita, seperti halnya internet, ekonomi, atau riset. Selanjutnya, proses penyesuaian unsur serapan. Yang pertama, asimilasi. Asimilasi merupakan proses penyerapan kata yang ejaannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Kata tersebut diserap sepenuhnya dengan tidak terasa asing. Nah, contoh dari asimilasi adalah pada kata sistem dari bahasa Inggris yang diserap menjadi sistem. Selanjutnya, pada kata psikologi dari bahasa Inggris yang diserap menjadi psikologi. Ini terletak pada perbedaan penulisannya. Selanjutnya, adaptasi. Adaptasi merupakan kata-kata yang diserap dan ejaannya tidak diubah total, tetapi disesuaikan seperlunya agar sesuai dengan kaidah fonologi bahasa Indonesia. Nah, contoh dari penyerapan adaptasi adalah pada kalimat standar dari bahasa Inggris yang menjadi standar. Nah, ini ada beberapa huruf yang dihilangkan. Selanjutnya, pada kata fasilitas dari kata Belanda yang menjadi fasilitas. Di sini tidak ada perubahan apapun. Selanjutnya, contoh kata serapan dari berbagai bahasa. Nah, yang pertama dari bahasa Arab. Contoh katanya adalah ilmu, majelis, adil, dan musyawarah. Selanjutnya dari bahasa Inggris, kata-kata yang diserap adalah data, analisis, konsep, dan desain. Selanjutnya dari bahasa Belanda, kata-kata yang diserap adalah kantor, sekolah, karcis, dan apotek. Selanjutnya dari bahasa Sanskerta yang diserap adalah bahasa, kata bahasa, negara, dewa, duta. Selanjutnya dari Tionghoa, bahasa yang diserap adalah bakso, capcay, dan tauge. Materi presentasi yang berikutnya tentang kaidah penulisan kata serapan sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia menetapkan aturan baku untuk penulisan kata serapan. Beberapa kaidah penting antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kata serapan dengan kata tion diubah menjadi
SI. Contoh, pada kata publication diubah menjadi publikasi. Selanjutnya, kata serapan dengan huruf CH diubah menjadi huruf K. Contoh, pada kata teknik yang diubah menjadi teknik. Nah, di sini kata sebelumnya memiliki ejaan T, E, C, H, N, I, Q, U, dan E. Nah, setelah diserap diubah menjadi ejaannya menjadi T, E, K, N, I, dan K. Selanjutnya, kata serapan dengan huruf PH diubah menjadi huruf F. Nah, contoh, pada kata filosofi diubah menjadi filosofi. Nah, di sini sebelum kata diserap, ejaan awal dari huruf PH diubah menjadi F, sehingga ejaan tersebut berubah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang berikut presentasi tentang kesalahan umum dalam penggunaan unsur serapan di karangan ilmiah. Kesalahan yang pertama adalah tidak menyesuaikan ejaan. Yang dimaksud ini adalah menulis kata serapan dengan ejaan aslinya. Misalnya menulis kata analisis yang tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, penggunaan kata serapan yang tidak perlu. Menggunakan kata serapan padahal sudah ada pada padanannya dalam bahasa Indonesia yang lebih lazim. Dan yang terakhir, penulisan yang tidak konsisten. Di sini kesalahannya karena menggunakan ejaan yang berbeda-beda untuk satu kata yang sama dalam satu teks. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian, dan saya juga mohon maaf karena banyak kesalahan ataupun kesalahan penyebutan dalam presentasi ini. Sekian dan terima kasih.